Pernikahan Lara dan Reza dilangsungkan di Hotel Bintang 5 di kawasan Senopati, Jakarta Selatan. Gedungnya megah, lampu kristal gede menggantung di langit-langit, karpet merah tebal sampai ke ujung ruangan, dan bunga-bunga segar diimpor dari Belanda. Tamu ada hampir 1.000 orang. Kebanyakan teman orang tua Reza yang pengusaha besar. Semua orang bilang mereka cocok sekali. Lara cantik, kulitnya putih bersih, rambut panjang hitam lurus, badan ramping tapi berisi di tempat yang pas. Reza tinggi, kulit sawo matang, wajah tajam khas orang Medan, dan kelihatan kaya dari jam tangan Rolex yang selalu dipakainya. Tapi sejak akad nikah pagi tadi, Lara sudah merasa ada yang salah. Saat Reza mengucapkan ijab kabul, suaranya datar sekali, seperti orang lagi baca berita. Tidak ada senyum lega, tidak ada tatapan hangat. Begitu selesai, Reza langsung balik duduk, buka HP, kayak orang lagi nunggu ojek online. Lara yang duduk di sebelahnya cuma bisa senyum kaku ke kamera fotografer. Dalam hati dia berusaha menenangkan diri, mungkin Mas Reza lagi tegang, namanya juga akad di depan ratusan orang. Resepsi malamnya lebih ramai lagi. Musik dangdut koplo menggelegar, penyanyi kondang dari Jogja diboyong khusus. Tamu pada joget, ibu-ibu pakai kebaya encim pada selfie di photo booth. Lara duduk di pelaminan dengan kebaya putih brokat yang beratnya hampir 5 kilo, karena payet dan mutiara semua. Pipinya sudah pegal senyum terus dari jam 3 sore. Tapi Reza, dari awal sampai akhir, wajahnya datar. Paling cuma senyum tipis kalau ada tamu yang nyanyi, "Selamat pengantin baru," sambil kasih amplop tebal. Sampai akhirnya acara selesai jam 11 malam. Lara sudah capek banget. Kaki pegal karena heels 10 cm, punggung nyeri karena korset kebaya yang dikencengin habis-habisan. Mereka naik lift ke lantai 28, kamar presidential suite yang sudah didekor keluarga Reza. Pintu kamar dibuka, aroma mawar segar langsung menyambut. Tempat tidur king size penuh tabur kelopak mawar merah membentuk tulisan, "Just Married." Balon-balon emas mengambang di langit-langit, lampu remang-remang warna kuning hangat. Semua orang bilang romantis sekali. Tapi begitu pintu ditutup, suasana langsung berubah. Reza langsung lelet jalannya, buka jas tuxedo hitamnya, lempar begitu saja ke sofa panjang di sudut kamar. Dasi kupu-kupu dilepas kasar, kemeja atasnya dibuka 3 kancing. Dia selonjoran di sofa kulit putih itu, ambil HP dari saku celana, langsung scroll Instagram. Lara masih berdiri di tengah kamar, tangannya saling genggam di depan perut, bingung harus ngapain. Dia sudah capek, tapi hatinya deg-degan. Ini malam pertama yang dari kecil dia bayang-bayangin. Dulu waktu SMA, dia dan teman-temannya suka bisik-bisik soal malam pertama. Ada yang bilang sakit, ada yang bilang enak, ada yang bilang suaminya lembut banget. Lara waktu itu cuma bisa senyum-senyum sendiri, berharap suatu hari suaminya bakal sayang banget sama dia. Sekarang harinya sudah tiba, tapi kok rasanya beda banget. Lara pelan-pelan lepas anting-anting beratnya, taruh di meja rias. Dia melirik Reza yang masih asyik sama HP-nya. Layar HP-nya terang banget, kelihatan dia lagi buka story mantan-mantannya satu persatu. Lara pura-pura nggak lihat. Dia buka resleting kebaya pelan-pelan, takut bunyinya keras. Kebaya brokatnya akhirnya lepas, tinggal dalaman putih dan rok panjang. Dia lipat rapi, taruh di kursi. Di dalam tas kecilnya, dia sudah siapkan daster putih tipis yang dia beli diam-diam di online shop. Daster itu model sleeveless, bahannya sutra dingin, sedikit transparan kalau kena cahaya. Dia sengaja pilih warna putih karena dulu pernah baca di grup WhatsApp ibu-ibu, katanya warna putih bikin malam pertama lebih suci dan romantis. Dia masuk kamar mandi, ganti baju dengan tangan gemetar. Cermin besar di kamar mandi nunjukin wajahnya yang sudah agak pucat karena capek. Tapi dia tetap cantik. Bibirnya masih merah karena lipstik tahan lama. Matanya masih berbinar meskipun lelah. Dia tarik napas dalam-dalam, keluar dari kamar mandi. Reza masih di posisi yang sama, kaki selonjor, HP di tangan. Lara melangkah pelan, berdiri sekitar 2 meter dari sofa. Tangan kirinya memegang siku tangan kanan, kebiasaan dia kalau lagi malu. Dia coba senyum, suaranya kecil sekali. "Mas, aku ganti baju dulu ya." Reza cuma angkat alis sekilas, gak jawab apa-apa, mata kembali ke HP. Lara menelan ludah. Dia melangkah lebih dekat, sekarang cuma 1 meter dari Reza.
Daster putihnya bergoyang pelan setiap dia melangkah. Dia bisa merasakan jantungannya berdetak kencang sampai ke tenggorokan. Akhirnya dia memberanikan diri duduk di ujung sofa, agak jauh dari kaki Reza. Kamar sunyi sekali, cuma terdengar suara AC yang pelan dan bunyi notifikasi HP Reza yang gak berhenti. Lara menunduk, jari-jarinya mainin ujung daster. Dia sudah latihan di depan cermin tadi siang, mau ngomong apa. Tapi sekarang lidahnya keluh kayak kelem. Akhirnya dia cuma bisa ngomong pelan, hampir seperti bisik. Mas, capek ya? Reza cuma, pendek, gak angkat mata dari HP. Lara gigit bibir bawahnya. Dia geser duduknya sedikit lebih dekat. Sekarang lututnya hampir nyentuh betis Reza. Dia coba lagi. Mas, apa mas mau mandi dulu? Airnya aku panasin. Reza akhirnya angkat kepala. Matanya menatap Lara cuma 2 detik, lalu kembali ke HP. Suaranya datar. Udah malam, aku capek. Mau tidur aja. Lara merasa dadanya sesak. Dia tahu Reza capek, tapi ini kan malam pertama mereka. Bukannya harus spesial? Bukannya harus ada sesuatu? Dia masih coba bertahan. Senyumnya dipaksa lebar. Ya udah, mas tidur di kasur aja ya. Aku tidur di sofa kalau mas mau. Reza nggak jawab. Dia bangun, taruh HP di meja kecil, lalu jalan ke arah kasur king size yang penuh kelopak mawar. Tanpa bicara apa-apa lagi, dia tarik selimut, selonjoran di kasur, punggung menghadap ke arah Lara. Dalam hitungan detik, dia sudah pura-pura mendengkur pelan. Lara masih duduk di sofa, bengong. Kelopak mawar di kasur masih wangi, lampu remang-remang masih hangat, tapi suasana dingin sekali. Dia menatap punggung Reza yang lebar, berharap Reza tiba-tiba balik badan, peluk dia, bilang, maaf sayang aku cuma bercanda. Tapi nggak ada. Yang ada cuma dengkuran Reza yang terdengar dibuat-buat. Lara pelan-pelan berdiri, matanya mulai panas. Dia jalan ke kamar mandi, tutup pintu pelan banget, lalu duduk di lantai keramik yang dingin. Air matanya jatuh tanpa suara. Di luar sana orang-orang bilang pernikahan mereka sempurna. Di dalam sini, malam pertamanya sudah hancur sebelum dimulai. Pagi setelah resepsi, mereka pindah ke apartemen Reza di kawasan SCBD. Apartemen tipe 2 kamar, lantai 32, pemandangan langsung ke Bundaran Hai. Keluarga Reza yang beli unit ini cash 2 tahun lalu, katanya buat investasi. Sekarang jadi rumah tangga baru mereka. Lara bawa 2 koper besar berisi baju dan peralatan make-up, Reza cuma bawa 1 tas kecil berisi pakaian kerja. Barang-barang Reza memang sudah ada semua di apartemen ini sejak lama. Hari pertama tinggal bareng, Lara bangun jam 5 pagi. Dia mau bikin kesan baik. Masak nasi goreng spesial dengan telur mata sapi di atasnya, potongan ayam suwir, dan kerupuk udang. Bau harum langsung menyebar ke seluruh apartemen. Reza keluar kamar jam 6:30, rambut masih acak-acakan, cuma pakai celana pendek dan kaos oblong. Dia melirik meja makan, cuma bilang, pagi, pendek, ambil piring, makan cepat, lalu masuk kamar lagi ganti baju kantor. Nggak ada, makasih sayang, atau, enak banget. Lara cuma bisa senyum kecut sambil nyuci piring. Seminggu berlalu dengan pola yang hampir sama. Reza pulang kantor jam 7 atau 8 malam, kadang lebih telat kalau ada meeting. Lara selalu nungguin dengan masakan hangat. Tapi Reza cuma makan sambil buka laptop di meja makan, kerja lagi. Kalau sudah selesai, dia langsung masuk kamar utama, tidur. Lara tidur di kamar tamu yang kecil, kasurnya cuma single, bantalnya keras. Awalnya Reza bilang cuma sementara, karena dia belum biasa tidur berdua. Lara percaya saja. Malam ke-9, Lara sudah nggak tahan. Dia sudah coba segala cara halus. Pakai parfum mahal yang Reza pernah bilang wangi waktu mereka pacaran dulu. Pakai daster pendek warna peach yang menonjolkan pahanya yang mulus. Senyum terus meskipun hati sudah mulai retak. Tapi Reza tetap cuek. HP selalu di tangan, mata selalu ke layar, mulut selalu diam. Malam itu Reza pulang jam 9:30. Lara sudah mandi, rambut masih basah, pakai daster putih tipis yang sama seperti malam pertama di hotel. Dia sengaja duduk di sofa ruang keluarga, pura-pura nonton drama Korea di TV besar.
Volume TV sengaja dipelanin biar Reza bisa dengar suara napasnya. Reza masuk, buka sepatu, langsung lelet ke arah kamar. Lara buru-buru bangun, ikut masuk kamar utama sebelum Reza sempat kunci pintu dari dalam. Reza sudah buka kemeja kantor, tinggal kaos dalam putih dan celana panjang. Dia duduk di pinggir kasur, buka ikat pinggang. Lara berdiri di depan pintu kamar, tangannya saling genggam di depan perut. Jantungnya berdegup kencang sampai terasa di telinga. Dia tarik napas dalam-dalam, lalu melangkah pelan mendekati Reza. Daster putihnya bergoyang setiap langkah, lampu kamar yang kuning temaram bikin bayangan tubuhnya kelihatan jelas di balik kain tipis itu. Reza nggak nengok. Dia taruh ikat pinggang di nakas, lalu ambil HP dari saku celana. Lara sudah berdiri tepat di samping kasur sekarang, cuma setengah meter dari Reza. Dia menunduk sebentar, lalu memberanikan diri ngomong. Suaranya kecil, gemetar, tapi jelas. "Mas, apa Mas butuh aku malam ini?" Reza berhenti scroll HP. Matanya naik perlahan, menatap Lara dari ujung kaki sampai kepala. Tatapannya nggak hangat, nggak dingin, cuma datar. Lalu sudut bibirnya naik sedikit. Bukan senyum, lebih mirip seringai mengejek. Dia tertawa kecil, suaranya pelan tapi cukup bikin Lara merinding. "Ngapain buru-buru? Capek tahu." Hanya itu. Lalu dia balik lagi ke HP-nya, jari terus geser layar. Lara berdiri membatu. Dadanya seperti ditusuk benda tajam. Dia sudah siap segalanya, sudah latihan di depan cermin, sudah bayangin Reza bakal peluk dia, cium dia, bilang dia cantik. Tapi yang didapat cuma tawa kecil dan kalimat pendek yang menusuk banget. Lara coba tetap berdiri tegak, pura-pura santai. Dia senyum kecut, bahunya naik turun pura-pura biasa. "Oh, iya, Mas capek ya? Ya udah, tidur aja." Dia balik badan pelan, jalan ke pintu kamar, buka pelan, keluar. Begitu pintu ditutup, air matanya langsung jatuh. Dia cepat-cepat masuk kamar tamu, tutup pintu, kunci. Kasur kecil itu langsung dia timpuk dengan bantal. Dia duduk di lantai, punggung bersandar ke pintu, peluk lutut, nangis tanpa suara. Bahunya berguncang hebat, tapi dia takut Reza dengar. Makanya dia gigit ujung daster biar nggak ada suara. Di kamar sebelah, Reza masih duduk di kasur. HP-nya masih menyala. Dia buka galeri foto, scroll ke folder lama yang disembunyiin. Foto-foto Alia, mantan pacarnya yang ninggalin dia 3 tahun lalu, masih tersimpan rapi. Ada foto Alia pakai dress putih di pantai, ada foto mereka berdua ciuman di mobil, ada foto Alia tidur di dadanya. Setiap buka foto itu, dada Reza sesak. Dia tarik napas panjang, matanya merah, tapi nggak ada air mata. Dia benci dirinya sendiri, karena masih nggak bisa lepas dari masa lalu. Lara nggak tahu semua itu. Yang dia tahu cuma satu, suaminya nggak mau dia. Dia cantik, dia masih perawan, dia sudah berusaha jadi istri yang baik, tapi tetap ditolak. Malam itu dia tidur di kamar tamu lagi, bantal basah karena air mata. Sebelum tidur, dia buka HP, cari artikel di Google, kenapa suami cuek di malam pertama. Jawaban yang muncul bikin dia tambah sedih. Capek, stres kerja, atau nggak cinta. Lara matiin HP, taruh di lantai. Dia peluk guling kecil, badannya meringkuk. Di luar jendela, lampu-lampu Jakarta masih berkelap-kelip. Di dalam kamar kecil itu, Lara cuma bisa berdoa dalam hati. Semoga besok Reza berubah. Semoga suatu hari Reza mau lihat dia sebagai istri, bukan cuma teman sekamar. Tapi malam itu, harapan itu lagi-lagi cuma angan-angan. Hari-hari berikutnya berjalan seperti mesin yang sudah diprogram. Reza berangkat kantor jam 7 pagi, pulang paling cepat jam 8 malam. Lara mengisi waktu dengan membereskan apartemen, masak, cuci baju, belanja keperluan di Lotte Mart bawah apartemen, lalu nunggu Reza pulang sambil pura-pura sibuk nyapu-nyapu lantai yang sudah bersih. Kadang dia buka Instagram, lihat teman-teman kuliah yang baru nikah pada pamer foto mesra sama suami. Ada yang honeymoon ke Bali, ada yang langsung hamil 2 bulan setelah nikah. Lara cuma bisa like, terus tutup aplikasi, takut nangis. Reza tidak pernah cerita kenapa dia menikahi Lara. Lara juga nggak pernah tanya langsung. Takut jawabannya lebih sakit dari diamnya sekarang.
Tapi sebenarnya alasan Reza sangat sederhana dan sangat kejam. Dia nggak punya pilihan. 3 tahun lalu Reza putus dari Alia, cewek yang dia pacari 5 tahun sejak kuliah. Alia anak orang kaya juga, tapi keluarganya pindah ke Singapura karena bisnis. Alia minta Reza ikut, tapi Reza nggak mau ninggalin bisnis keluarga di Medan dan Jakarta. Mereka putus lewat telepon. Sejak itu Reza jadi pendiam, kerja keras, tapi malam-malam sering minum sendiri di balkon apartemen sambil buka foto lama. Orang tua Reza panik lihat anaknya nggak juga nikah di usia 33. Ayah Reza punya utang budi besar sama ayahnya Lara. 20 tahun lalu bisnis ayah Reza hampir bangkrut. Ayah Lara yang kasih pinjaman tanpa bunga dan bantu cari investor. Sekarang ayah Reza mau balas budi dengan cara paling gampang, jodohin anak-anak mereka. Lara waktu itu baru lulus kuliah, cantik, lembut, anak orang baik-baik. Pas banget. Reza awalnya nolak keras. Tapi setiap ketemu orang tua, selalu diomongin terus. Kamu sudah 33, Reza. Alia udah nikah sama bule, punya anak 1. Kamu mau sendiri terus? Akhirnya Reza menyerah. Dia ketemu Lara 3 kali, ngobrol biasa aja, lalu langsung dilamar. Lara seneng banget waktu itu, karena Reza ganteng, mapan, dan keluarga besar. Dia nggak tahu di balik wajah datar Reza, ada hati yang masih tertinggal di masa lalu. Malam demi malam, Reza tidur di kasur king size sendirian. Kalau Lara coba masuk kamar utama, Reza langsung pura-pura tidur atau bangun buka laptop kerja sampai subuh. Kadang dia pindah tidur ke sofa ruang keluarga, kasih alasan, aku nggak mau ganggu kamu. Lara cuma bisa mengangguk, padahal hatinya sudah hancur berkali-kali. Satu malam, jam 1 dini hari, Reza bangun karena haus. Dia jalan ke dapur, buka kulkas ambil air mineral. Pas lewat kamar tamu, dia lihat pintu sedikit terbuka. Lampu kecil di dalam masih nyala. Lara tidur meringkuk di kasur sempit. Pakai piyama panjang warna biru muda, bantalnya basah. Reza berdiri di depan pintu beberapa detik, lihat wajah Lara yang masih cantik meski mata bengkak. Ada sesuatu yang menusuk dadanya, tapi dia cepat-cepat buang muka, balik ke kamar utama, tutup pintu keras. Di dalam kamar, Reza buka laci nakas, ambil kotak kecil berdebu. Di dalamnya ada gelang perak yang dulu dia beli buat Alia, tapi nggak sempat dikasih karena putus duluan. Dia pegang gelang itu lama, lalu taruh lagi, tutup laci keras sampai bunyi. Dia benci dirinya sendiri. Benci karena nggak bisa move on, benci karena udah nyakitin Lara tanpa alasan yang jelas. Lara sebenarnya mulai curiga. Beberapa kali dia lihat Reza buka-buka HP jam 2 malam, senyum sendiri lihat foto lama. Sekali waktu Lara nggak sengaja lihat lock screen HP Reza, masih foto Alia pakai topi pantai. Lara langsung pura-pura nggak lihat. Tapi malam itu dia nangis lagi di kamar mandi. Air shower dia buka kenceng biar suara tangisnya nggak kedengeran. Hari Sabtu pagi, Reza libur kantor. Biasanya dia tetap keluar, katanya main basket sama teman. Tapi hari itu dia cuma duduk di ruang keluarga, nonton Netflix tanpa suara. Lara bangun jam 6, lihat Reza udah di sofa, langsung masuk dapur bikin kopi. Dia bawa 2 cangkir, taruh 1 di meja depan Reza, lalu duduk agak jauh di kursi single. Mereka diam berdua hampir setengah jam. Kopi Reza nggak disentuh, sudah dingin. Lara cuma pegang cangkirnya erat-erat, takut tangannya gemetar. Akhirnya Reza bangun, masuk kamar, ganti baju olahraga, keluar apartemen tanpa pamit. Lara cuma bisa lihat pintu yang ditutup pelan. Malamnya Reza pulang jam 11, bau alkohol sedikit. Lara masih nunggu di sofa, pakai daster biasa, rambut dikuncir 1. Reza lewat depan Lara, nggak nengok sama sekali, langsung masuk kamar utama, kunci pintu dari dalam. Lara duduk sendirian di ruang keluarga sampai jam 1. Matanya kosong menatap TV yang sudah mati. Akhirnya dia bangun, masuk kamar tamu, tidur lagi dengan perasaan yang semakin berat. Di dalam kamar utama, Reza duduk di lantai, punggung bersandar kasur. HP-nya nyala, chat WhatsApp dengan teman lama terbuka. Temennya nanya, gimana nikah lo, Za? Reza cuma bales, biasa aja. Padahal dalam hati dia tahu, ini bukan biasa. Ini salah besar. Tapi egonya terlalu tinggi untuk minta maaf.
terlalu tinggi untuk ngaku kalau dia masih cinta sama orang lain. Lara di kamar sebelah peluk guling erat-erat. Dia sudah mulai mikir, apa yang salah dari dirinya. Badannya bagus, wajahnya cantik, masak enak, nurut, sabar. Tapi kok tetap nggak diinginkan. Dia ingat kata ibunya dulu, sabar ya nak, laki-laki butuh waktu. Tapi sudah 2 minggu, dan gak ada tanda-tanda Reza mau berubah. Malam itu apartemen sunyi sekali. Hanya ada suara AC dan detik jam dinding yang terus berjalan. 2 orang tidur di kamar terpisah. Dipisahkan tembok tipis, tapi rasanya seperti dipisahkan lautan. Reza tahu dia salah. Lara tahu dia gak dicintai. Tapi belum ada yang berani buka mulut untuk bicara jujur. Dan malam-malam berikutnya tetap berjalan dingin, tanpa pelukan, tanpa ciuman, tanpa apa-apa. Bulan pertama pernikahan sudah lewat, tapi kasur king size masih dipakai Reza sendirian. Lara tetap tidur di kamar tamu, bantalnya sudah diganti 2 kali karena sering basah. Pagi-pagi dia bangun lebih awal, mandi, dandan rapi, pakai baju rumah yang cantik, semprot parfum mahal di leher dan pergelangan tangan. Semua itu dia lakukan supaya Reza melirik, supaya Reza ingat dia punya istri. Setiap pagi Lara masak menu berbeda. Senin nasi uduk lengkap dengan ayam goreng dan sambal kacang. Selasa roti bakar dengan telur orak-arik dan sosis. Rabu bubur ayam topping cakwe. Kamis lontong sayur Betawi. Dia cari resep di YouTube. Ikutin step by step, takaran pas, presentasi cantik di piring putih bersih. Reza tetap makan cepat. Cuma bilang, enak, 1 kali seminggu, itu pun kalau lagi mood bagus. Biasanya cuma diam, kunyah, minum kopi, lalu ambil tas kerja dan pergi. Lara nggak menyerah. Dia mulai nyuci baju Reza pakai tangan, bukan mesin cuci, biar lebih bersih dan wangi. Kaos dalam, celana boxer, kemeja kantor, semua dia setrika rapi sampai lipatan tajam. Kadang dia selipin catatan kecil di saku kemeja, hati-hati di jalan ya mas, aku tunggu pulang. Reza nggak pernah komentar. Tapi Lara lihat catatan itu tetap di saku sampai malam, berarti dibaca. Malam hari jadi waktu yang paling dia takuti sekaligus yang paling dia tunggu. Reza pulang, makan, mandi, lalu duduk di sofa buka laptop atau HP. Lara selalu duduk di dekatnya, pura-pura nonton TV sambil sesekali melirik. Dia pakai daster pendek warna pastel, rambut dibiarkan tergerai, kaki disilang biar kelihatan panjang dan mulus. Kadang dia sengaja selonjorin kaki sampai hampir nyentuh paha Reza. Reza cuma geser badan sedikit, lalu lanjut main HP. Satu malam Lara nekat. Dia beli lingerie hitam di online shop, model bra dan celana dalam rendah tipis yang katanya bisa bikin suami langsung on. Harganya hampir 2 juta, tabungan pribadinya habis. Malam itu Reza pulang lebih awal, jam 7. Lara langsung masuk kamar mandi, pakai lingerie itu, lalu luarannya cuma kimono pendek warna hitam transparan. Jantungnya deg-degan banget sampai terasa mau copot. Dia keluar kamar, jalan pelan ke ruang keluarga. Reza lagi duduk selonjoran, nonton pertandingan Liga Inggris. Lara berdiri di depan TV, pura-pura ambil remote. Kimononya terbuka sedikit, memperlihatkan rendah hitam di bawahnya. Reza melirik 1 detik, lalu balik lagi ke TV. Lara tambah berani, duduk di sofa tepat di samping Reza, badannya hampir nempel. Bau parfum mahal yang dia pakai malam itu menguar kuat. Reza tetap diam. Tangan kirinya megang remote, tangan kanan scroll HP. Lara geser lebih dekat lagi sampai bahunya menyentuh lengan Reza. Dia taruh tangan di paha Reza pelan-pelan, jari-jarinya gemetar. Reza langsung tarik kakinya, geser badan ke ujung sofa, lalu berdiri. Dia masuk kamar utama tanpa kata, tutup pintu pelan, kunci dari dalam. Lara duduk sendirian di sofa, kimono terbuka lebar, badannya dingin. Air mata jatuh tanpa suara. Dia tarik kimono rapat, lari kecil ke kamar tamu, buka lemari, ambil baju tidur paling tebal, ganti dengan tangan gemetar. Lingerie hitam mahal itu dia masukin plastik, disembunyiin di laci paling bawah. Malam itu dia tidur meringkuk. Badannya panas karena malu dan sakit hati. Besok paginya Lara bangun dengan mata bengkak. Dia tetap masak, tetap senyum, tetap semprot parfum. Tapi di dalam hatinya sudah mulai ada suara kecil yang bilang, "Cukup, Lara.
Dia nggak mau kamu. Hari Minggu mereka ke rumah orang tua Reza di Pondok Indah. Ibu Reza langsung peluk Lara, bilang Lara kurusan. Lara cuma senyum, bilang lagi diet. Di meja makan, Ibu Reza tanya-tanya kapan punya momongan. Lara cuma tertawa kecil, bilang, doain aja Bu. Reza di sebelahnya cuma kunyah ayam goreng, gak bantu jawab apa-apa. Sepulangnya, di mobil, Lara coba pegang tangan Reza yang disetir. Reza diam saja, tapi tangannya gak balas genggam. Malamnya Lara coba cara lain. Dia beli tiket bioskop 21 Premium, film romantis yang lagi hits. Dia kasih ke Reza sepulang kantor, bilang mau nonton bareng. Reza lihat tiketnya, lalu taruh di meja tanpa komentar. Lara tetap pakai baju cantik, dandan rapi, nunggu di sofa sampai jam 8 malam. Reza nggak keluar kamar. Akhirnya Lara pergi sendiri, nonton sendirian di kursi couple yang sebelahnya kosong. Di dalam bioskop gelap dia nangis pelan, pura-pura pakai tisu buat ingus. 1 bulan jadi 2 bulan. Lara mulai kurus beneran. Pipinya tirus, baju-baju lama jadi longgar. Teman-temannya di grup tanya foto honeymoon mana, Lara cuma balas stiker ketawa. Malam-malam dia sering duduk di balkon apartemen, lihat lampu kota, pegang cangkir teh hangat yang sudah dingin. Dia mulai mikir keras. Apa dia salah pilih orang? Apa pernikahan ini cuma mimpi buruk yang gak ada ujungnya? Tapi Lara masih bertahan. Dia masih masak tiap hari, masih setrika baju Reza, masih semprot parfum, masih senyum kalau Reza pulang. Karena dia takut kalau dia berhenti berusaha, Reza bakal punya alasan lebih besar buat cuek selamanya. Dia takut kalau dia nyerah, artinya dia kalah sama masa lalu Reza yang gak pernah dia lihat wajahnya. Malam itu Reza pulang jam 10, bau kopi dan rokok. Lara sudah tidur di sofa ruang keluarga, nunggu sambil peluk bantal. Reza lelet jalannya, lihat Lara tidur dengan mulut sedikit terbuka, rambut acak-acakan. Ada sesuatu yang bergerak di dada Reza. Dia ambil selimut tipis dari kamar, selimutin Lara pelan-pelan, lalu masuk kamar utama, tutup pintu. Lara bangun jam 2 pagi, lihat selimut di badannya. Dia pegang selimut itu erat-erat, senyum kecil pertama kali dalam 2 bulan. Dia bawa selimut ke hidung, cium baunya, bau Reza. Harapan kecil muncul lagi di hatinya. Besok dia bakal masak ayam bakar kesukaan Reza. Besok dia bakal pakai baju warna biru muda yang Reza pernah bilang cocok. Besok dia bakal coba lagi. Lara nggak tahu bahwa malam itu Reza duduk di kasur, buka galeri HP, hapus satu persatu foto Alia. Tapi dia belum hapus semua. Masih ada 10 foto tersisa. Dan itu cukup buat bikin Lara harus berjuang lebih keras lagi. Hari itu hari Sabtu, sudah masuk bulan ketiga pernikahan. Lara bangun jam 5 pagi seperti biasa, tapi badannya terasa berat sekali. Matanya bengkak, tenggorokan kering. Semalam dia nangis lagi sampai jam 3 pagi karena Reza pulang jam 1 malam, bau parfum perempuan lain. Lara nggak tanya apa-apa, cuma diam di sofa, pura-pura tidur. Reza lelet masuk kamar utama, kunci pintu, nggak selimutin Lara seperti minggu lalu. Pagi ini Lara tetap paksa diri ke dapur. Dia buka kulkas, lihat ayam yang sudah dia marinasi semalam buat ayam bakar madu kesukaan Reza. Tapi tangannya gemetar, pisau jatuh ke lantai. Dia jongkok ambil pisau, tiba-tiba pusing, hampir jatuh. Akhirnya dia cuma bikin telur dadar biasa, nasi kemarin digoreng, tempe goreng. Sederhana banget, nggak seperti biasanya. Reza keluar kamar jam 10, rambut basah habis mandi, pakai kaos hitam dan celana pendek. Dia lihat meja makan, cuma telur dadar dan tempe. Biasanya piringnya penuh warna. Dia duduk, makan cepat, nggak komentar apa-apa. Lara berdiri di dekat kompor, tangannya pegang pinggir meja, badannya lemas. Malamnya jadi puncaknya. Reza bilang mau keluar lagi, katanya ada acara ulang tahun teman kantor. Lara cuma mengangguk. Begitu Reza pergi jam 7 malam, Lara langsung masuk kamar utama. Dia buka lemari Reza, cari-cari baju yang bau parfum perempuan. Ketemu satu kemeja putih yang ada noda lipstik tipis di kerah. Lara pegang kemeja itu, bau parfum manis yang bukan punyanya. Dia duduk di lantai lemari, peluk kemeja itu, nangis tanpa suara. Dia sudah nggak tahan lagi. Lara bangun, masuk kamar mandi,
Mandi air hangat lama banget. Habis itu dia buka laci rahasia, ambil lingerie merah darah yang dia beli 2 bulan lalu tapi nggak pernah dipakai karena malu. Kali ini dia pakai. Bra push up, celana dalam rendah, garter belt lengkap dengan stocking jala. Dia lihat cermin, badannya masih bagus meski kurus, pinggul masih berisi, payudara masih kencang. Dia oles lipstik merah tebal, semprot parfum yang paling mahal di leher dan belakang lutut. Jam 10 malam Reza belum pulang. Lara duduk di ruang keluarga, lampu dimatikan semua kecuali lampu kecil di sudut. Dia tunggu dengan jantung berdegup kencang. Jam 11 pintu dibuka. Reza masuk, bau alkohol dan parfum perempuan lebih kencang. Lara bangun dari sofa, berdiri tepat di depan Reza. Cahaya lampu kecil jatuh di tubuhnya, lingerie merah menyala di balik kimono tipis yang sengaja dia buka sedikit. Reza berhenti di depan pintu, matanya melebar 1 detik, lalu mengerut marah. Lara melangkah mendekat, tangannya gemetar tapi dia paksa berani. Dia taruh tangan di dada Reza, suaranya kecil tapi jelas. "Mas, aku cuma mau jadi istri beneran." Reza tarik tangan Lara kasar, dorong ke samping sampai Lara mundur 2 langkah. Matanya merah, napasnya bau alkohol. Dia angkat suara keras untuk pertama kalinya sejak nikah. "Kamu murahan banget sih maksa gitu. Aku capek, ngerti nggak?" Kalimat itu jatuh seperti palu godam di kepala Lara. Dia berdiri membatu, tangannya jatuh lemas di samping badan. Reza lelet masuk kamar utama, tutup pintu keras sampai bunyi. Kunci diputar 2 kali. Lara masih berdiri di tempat yang sama selama 5 menit. Air matanya nggak keluar lagi, habis. Dadanya sesak sampai susah napas. Dia jalan pelan ke kamar mandi, buka keran air panas maksimal, duduk di lantai shower, biarkan air panas membasahi lingerie mahal itu sampai basah kuyup. Dia buka bra, buka stocking, buang semuanya ke pojok. Lalu dia nangis lagi, tapi kali ini keras, sampai suara serak. Air shower bercampur air mata, gak ada yang tahu mana yang mana. Habis mandi, Lara pakai piyama paling tua dan tebal, masuk kamar tamu, kunci pintu dari dalam. Dia buka lemari, ambil koper besar, mulai masukin baju-baju dia satu persatu. Kaos, celana dalam, baju tidur, make up, semuanya. Dia nggak peduli lagi rapi atau enggak. Dia buka HP, cari tiket kereta ke rumah orang tuanya di Bandung besok pagi. Ketemu yang jam 7. Dia beli, bayar pakai kartu debit sendiri. Lara duduk di pinggir kasur kecil, pegang HP erat-erat. Dia buai grup keluarga, ngetik pesan panjang. "Aku pulang dulu ya Ma, Papa. Aku capek. Nanti aku cerita kalau sudah sampai." Pesan dikirim jam 1 malam. Dia matikan HP, taruh di laci, lalu tidur tanpa guling, tanpa selimut. Badannya dingin, tapi hatinya lebih dingin lagi. Pagi harinya jam 6, Lara sudah bangun. Dia pakai jeans dan kaos polos, rambut dikuncir 1, nggak dandan sama sekali. Koper besar sudah di depan pintu. Reza masih tidur di kamar utama, pintunya terkunci. Lara nggak ketuk, nggak pamit, nggak ninggalin surat. Dia cuma taruh cincin kawin emas putih di meja makan, di atas piring kosong. Lalu dia buka pintu apartemen, tarik koper, tutup pintu pelan banget. Lift turun ke lantai dasar. Lara jalan ke stasiun Sudirman, naik kereta Argo Parahyangan. Di dalam kereta dia duduk di dekat jendela, lihat gedung-gedung Jakarta menjauh. Matanya kosong. 3 bulan pernikahan, gak ada satu malam pun dia disentuh suaminya. Gak ada satu kata sayang yang keluar dari mulut Reza. Cukup. Dia sudah menyerah. Di Bandung, ibunya jemput di stasiun. Begitu lihat wajah Lara yang tirus dan mata bengkak, ibunya langsung peluk erat. Gak tanya apa-apa dulu. Di mobil, Lara cuma bilang 1 kalimat. "Aku mau cerai, Ma." Ibunya cuma pegang tangan Lara erat-erat, gak jawab apa-apa. Mobil melaju ke rumah lama di daerah Dago. Lara lihat pohon-pohon besar di pinggir jalan, angin sejuk masuk lewat kaca yang dibuka sedikit. Dadanya masih sesak, tapi setidaknya sekarang dia bebas. Di apartemen Jakarta, Reza bangun jam 10 pagi, kepala pening karena mabuk. Dia keluar kamar, lihat meja makan kosong, cuma ada cincin kawin Lara di atas piring. Dia pegang cincin itu,
Tiba-tiba sadar apartemen sunyi banget. Dia buka kamar tamu, kosong. Lemari terbuka, baju Lara sudah nggak ada. Dia buka pintu utama, sepatu Lara yang selalu rapi di rak sudah hilang. Reza berdiri di tengah ruang keluarga, pegang cincin kecil itu erat-erat sampai jarinya memutih. Baru kali ini dia merasa ada yang salah besar. Tapi sudah terlambat. Lara sudah pergi. Reza berdiri di tengah apartemen yang tiba-tiba terasa terlalu besar dan terlalu sepi. Cincin kawin Lara masih ada di telapak tangannya, dingin dan kecil. Dia masuk kamar tamu, lemari terbuka lebar. Semua baju Lara hilang kecuali satu daster putih yang dulu dipakai malam pertama di hotel. Daster itu tergantung sendirian di gantungan. Reza pegang kainnya, masih ada sisa wangi parfum Lara yang lembut. Dia langsung lepas tangan, kayak tersengat listrik. HP-nya bergetar. Ada pesan dari ibunya, nanya kabar Lara. Reza nggak bales. Dia buka WhatsApp, cari chat Lara. Terakhir mereka chat 3 minggu lalu, Lara kirim foto masakan, Reza cuma bales stiker jempol. Sekarang status Lara, offline, sudah 2 hari. Reza ngetik pesan panjang, hapus lagi, ngetik lagi, hapus lagi. Akhirnya dia cuma kirim satu kata, pulang. Pesan centang biru, tapi nggak dibales. Di Bandung, Lara tinggal di kamar lamanya. Kasur single, poster boyband Korea masih nempel di dinding, bau kayu jati dari lemari tua. Ibunya nggak banyak tanya, cuma masak makanan kesukaan Lara tiap hari, nasi tim ayam, sop buntut, brownies coklat. Papa Lara cuma bilang sekali, kalau mau cerai, Papa dukung. Kamu masih muda. Lara cuma mengangguk, lalu masuk kamar, tidur hampir 18 jam sehari. Hari kelima Lara di Bandung, bel apartemen di Jakarta berbunyi jam 4 sore. Reza lagi duduk di sofa, belum mandi, rambut acak-acakan, kaos sudah 2 hari dipakai. Dia buka pintu intercom, lihat layar. Alia berdiri di lobi, pakai kacamata hitam besar, tas branded, rambut panjang lurus seperti dulu. Reza langsung tekan tombol buka pintu lift tanpa mikir panjang. 3 menit kemudian ketukan di pintu. Reza buka, Alia langsung masuk, buka kacamata, senyum lebar. Bau parfum mahalnya langsung memenuhi ruangan. Alia lihat sekeliling, lihat piring kotor numpuk di wastafel, lantai berdebu, sofa berantakan. Dia cuma angkat alis, lalu duduk di sofa, silang kaki. Reza berdiri di depan Alia, tangannya di saku celana olahraga. Alia mulai bicara duluan, suaranya manis seperti dulu. Dia cerita suaminya di Singapura lagi sibuk kerja, anaknya dititip sama mertua, dia balik Jakarta cuma 2 minggu, kangen suasana lama. Matanya nggak lepas dari Reza. Reza cuma diam, tapi dadanya bergetar. Semua kenangan 5 tahun pacaran langsung balik sekaligus. Alia geser duduk lebih dekat, taruh tangan di lengan Reza. Reza nggak menolak. Alia terus bicara, bilang dia salah ninggalin Reza dulu, bilang suaminya dingin, bilang dia masih cinta. Reza cuma menatap lantai, tapi tangannya nggak narik tangan Alia. Bau parfum Alia, suara Alia, gerakan Alia, semuanya sama persis seperti 3 tahun lalu. Malam itu Alia nginep di apartemen. Reza tidur di kasur king size, Alia tidur di sampingnya. Mereka nggak ngapa-ngapain, cuma pelukan, cium kening, kayak balik ke masa pacaran. Reza merasa hidup lagi. Semua rasa kosong 3 bulan terakhir kayak terisi sekaligus. Dia lupa Lara, lupa cincin kawin di laci, lupa daster putih yang tergantung sendirian. Pagi harinya Alia masak sarapan, roti bakar selai kaya dan telur mata sapi. Reza makan sambil senyum kecil, pertama kali dalam 3 bulan. Mereka janjian ketemu lagi malam nanti. Alia pulang ke hotelnya di Senopati, Reza mandi, ganti baju kerja, pergi ke kantor dengan langkah ringan. Di Bandung, Lara mulai bangkit pelan-pelan. Dia potong rambut pendek sebahu, warna coklat muda. Beli baju baru, ikut yoga di studio dekat rumah. Teman kuliah ngajak nongkrong, dia mulai keluar rumah lagi. Wajahnya mulai ada warna, pipinya mulai tembem sedikit. Dia buka Instagram, blokir akun Reza, hapus semua foto pernikahan. Hidup baru, katanya dalam hati. Hari ke-10 Alia di Jakarta, dia datang lagi ke apartemen malam hari. Kali ini pakai dress merah ketat,
rambut digelung, makeup tebal. Reza buka pintu, Alia langsung peluk lehernya, cium pipi. Mereka duduk di sofa, ngobrol, ketawa. Alia bilang dia mau cerai sama suaminya, mau balik ke Jakarta, mau mulai lagi sama Reza. Reza cuma mengangguk pelan, matanya nggak bisa lepas dari Alia. Tepat jam 9 malam, bel apartemen bunyi lagi. Reza kaget, nggak ada yang tahu dia di rumah malam ini. Dia buka intercom. Di layar muncul Lara, pakai jaket jeans, rambut pendek baru, bawa koper kecil. Dia kelihatan segar, mata nggak bengkak lagi. Reza langsung panik. Alia di belakangnya nanya, "Siapa, Za?" Reza nggak jawab. Dia tekan tombol buka lift, tangannya dingin. Pintu lift terbuka, Lara jalan keluar, tarik koper kecilnya. Dia ketuk pintu. Reza buka pintu pelan, wajahnya pucat. Lara lihat Reza, lalu lihat ke dalam. Alia berdiri di tengah ruang keluarga, dress merah menyala, tangan di pinggang. Lara cuma diam 2 detik. Matanya nggak nangis, nggak marah, cuma datar. Dia tarik koper masuk, lelet jalannya, berhenti di depan Reza. "Aku cuma mau ambil sisanya. Surat cerai aku kirim minggu depan." Suara Lara tenang, nggak gemetar sama sekali. Alia melangkah mendekat, senyum kecil, pura-pura nggak tahu apa-apa. Lara nggak nengok ke Alia sama sekali. Dia masuk kamar utama, buka lemari, ambil beberapa baju yang tertinggal, masukin koper. Reza berdiri di ambang pintu, mulutnya terbuka mau bicara, tapi nggak ada suara keluar. Lara selesai dalam 5 menit. Dia tarik koper lagi, jalan ke pintu. Pas lewat Reza, dia berhenti sebentar, taruh kunci apartemen di tangan Reza. "Semoga kalian bahagia." Lara buka pintu, keluar, tutup pintu pelan. Lift turun. Reza masih berdiri mematung, kunci di tangan, keringat dingin di punggung. Alia mendekat dari belakang, peluk pinggang Reza. "Siapa tadi, Za?" Reza nggak jawab. Dia lepas pelukan Alia pelan, jalan ke sofa, duduk, taruh muka di tangan. Dadanya sesak banget. Baru sekarang dia sadar, orang yang selama ini nungguin dia tiap malam, masak tiap pagi, nyanyi pelan di dapur, orang yang rela tidur di kasur sempit demi dia, sudah pergi beneran. Malam itu Alia tetap nginep. Tapi Reza tidur di sofa, nggak mau ke kasur. Alia coba peluk, Reza tolak pelan. Pagi harinya Alia pulang dengan wajah kesal. Reza nggak antar ke pintu. Sore harinya Reza naik mobil, nyetir ke Bandung tanpa rencana. Sampai di depan rumah orang tua Lara jam 8 malam. Lampu teras nyala, mobil papa Lara ada di garasi. Reza duduk di mobil 1 jam, nggak berani turun. Akhirnya dia putar balik, nyetir pulang ke Jakarta dengan mata merah. Di apartemen, daster putih masih tergantung sendirian di lemari. Reza ambil daster itu, bawa ke hidung, cium dalam-dalam. Bau Lara masih ada sedikit. Dia duduk di lantai kamar tamu, peluk daster itu, nangis tanpa suara untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Lara di Bandung tidur nyenyak malam itu, jendela terbuka, angin dingin masuk. Dia sudah nggak mimpi buruk lagi. 2 minggu setelah Lara pulang ke Bandung, surat cerai resmi dari pengacara sudah sampai di apartemen Reza. Amplop coklat tebal, stempel Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Reza taruh surat itu di meja makan. Nggak dibuka, cuma ditindih gelas kosong. Apartemen sekarang bau apek, piring numpuk, lantai berdebu, tempat sampah penuh. Reza pulang kantor langsung tidur, makan mie instan, minum bir dari kaleng. Berat badannya turun 5 kilo, matanya cekung, jenggot tumbuh nggak dicukur. Setiap malam dia buka galeri HP, lihat foto-foto Lara yang dulu dia abaikan. Foto candid Lara lagi masak, lagi nyanyi pelan di dapur, lagi senyum malu-malu pas baru nikah. Semua foto itu sekarang terasa berharga banget. Dia juga nemu video pendek Lara lagi nyanyi, "Sampai Kau Bisa," sambil nyuci piring. Suaranya fals tapi manis. Reza putar video itu berulang-ulang sampai HP lowat. Hari Sabtu pagi, Reza mandi, cukur jenggot, pakai kemeja putih rapi, celana hitam, sepatu mengkilap. Dia masuk mobil, bawa koper kecil, nyetir ke Bandung. Sampai di depan rumah orang tua Lara jam 11 siang. Pagar besi hitam masih sama,
pohon mangga di depan rumah sudah berbuah lebat. Reza duduk di mobil setengah jam, tangannya dingin, keringat netes di pelipis. Akhirnya dia turun, bawa koper, tekan bel. Embok Siti, pembantu rumah tangga lama, buka pintu kecil. Matanya melotot lihat Reza, tapi cuma mengangguk, buka pagar lebar. Reza masuk, tarik koper pelan di atas jalan batu andesit. Di teras, Ibu Lara lagi nyiram tanaman. Begitu lihat Reza, ibunya berhenti, tatapannya dingin. Reza menunduk dalam-dalam. "Tante, aku mau ketemu Lara. Boleh?" Ibu Lara diam lama, lalu masuk rumah tanpa bicara. Pintu depan dibiarkan terbuka. Reza masuk, taruh koper di ruang tamu, duduk di sofa kayu jati yang sama seperti waktu lamaran dulu. Rumah masih wangi kayu dan bunga melati. Lara keluar dari koridor, pakai kaos oversized putih dan celana pendek denim, rambut pendeknya acak-acakan, kaki telanjang. Wajahnya lebih cerah, pipinya sudah tembem lagi. Dia lihat Reza duduk di sofa, tangannya saling genggam di pangkuan, wajahnya pucat. Lara berhenti 3 meter dari Reza, tangannya di saku celana, ekspresi datar. Reza bangun, langkahnya pelan mendekati Lara. Jarak tinggal 1 meter, dia berhenti. Matanya merah, suaranya serak karena jarang dipakai bicara. "Lara, aku salah banget. Aku bodoh. Aku nggak tahu apa yang aku punya sampai aku kehilangan." Lara cuma diam, nggak membantu, nggak marah, cuma menatap. Reza lanjut, suaranya semakin kecil. "Aku nikahin kamu karena orang tua. Aku masih nyanyi nama Alia di kepala. Aku cuek, aku jahat, aku buat kamu nangis tiap malam. Aku tahu semua itu. Aku nggak pantas minta maaf, tapi aku datang cuma buat bilang, aku cinta kamu. Beneran. Baru sekarang aku sadar." Dia buka koper kecilnya, ambil kotak beludru hitam. Di dalamnya cincin kawin Lara yang dulu ditinggal di meja makan, sudah dibersihin kilat. Reza jongkok satu lutut di depan Lara, angkat kotak itu dengan tangan gemetar. "Tolong, kasih aku kesempatan jadi suami beneran. 1 kali lagi." Lara lihat Reza yang jongkok, matanya basah, bahunya turun. Dia lihat tangan Reza yang dulu nggak pernah pegang tangannya, sekarang gemetar banget. Lara tarik napas panjang, lalu ambil cincin dari kotak, pakai sendiri di jari manisnya. Reza masih jongkok, nggak berani angkat muka. Lara angkat dagu Reza dengan jari telunjuk. "Berdiri." Reza berdiri pelan. Lara lihat mata Reza yang merah. Tanpa bicara lagi, Lara peluk Reza erat-erat, kepalanya di dada Reza. Reza kaget, lalu balas peluk. Tangannya memeluk punggung Lara kuat banget, kayak takut Lara hilang lagi. Mereka berdiri begitu lama di ruang tamu. Ibu Lara ngintip dari dapur, senyum kecil, lalu masuk lagi. Malam itu Reza nginep di rumah orang tua Lara, tidur di kamar tamu. Lara tidur di kamar lamanya. Besok paginya mereka sarapan bareng keluarga. Ibu Lara masak nasi uduk lengkap. Reza makan banyak, bilang, "Enak banget tante," berkali-kali. Papa Lara cuma mengangguk, tapi matanya sudah nggak dingin lagi. Sore harinya mereka balik ke Jakarta berdua, naik mobil Reza. Di jalan tol, Lara pegang tangan Reza yang disetir. Reza senyum, cium punggung tangan Lara berkali-kali. Sampai apartemen, mereka bersihin rumah bareng, buang sampah, cuci piring, nyapu. Malamnya mereka masak bareng, Lara goreng tempe, Reza bakar ikan. Mereka ketawa pas ikan gosong. Habis makan, mereka duduk di sofa, nonton drama Korea yang dulu Lara suka. Reza peluk Lara dari samping, cium keningnya berkali-kali. Lara selonjor kepala di dada Reza, dengar detak jantung yang sekarang berdetak untuk dia. Jam 11 malam, lampu dimatiin semua kecuali lampu tidur kuning temaram. Reza gendong Lara masuk kamar utama, taruh pelan di kasur king size yang sekarang sudah bersih. Sprei baru, kelopak mawar palsu ditaburin Lara tadi sore. Reza cium bibir Lara pelan, pertama kali dalam hidup mereka. Lara balas ciuman, tangannya peluk leher Reza. Malam itu akhirnya jadi malam pertama yang benar-benar malam pertama. Bukan karena nafsu, bukan karena kewajiban, tapi karena cinta yang datang terlambat, tapi akhirnya datang juga. Reza cium setiap inci wajah Lara, bilang, "Maaf," dan
Aku cinta kamu, berulang-ulang sampai suaranya hilang. Lara cuma peluk Reza erat. Air matanya jatuh, tapi kali ini air mata bahagia. Pagi harinya mereka bangun jam 10. Masih pelukan, selimut berantakan. Reza cium kening Lara lagi, Lara cium pipi Reza. Mereka mandi bareng, ketawa pas sabun jatuh, masak sarapan bareng, makan sambil saling suap. 3 bulan kemudian, Lara hamil. Perutnya baru kelihatan sedikit buncit. Mereka foto bareng di balkon apartemen. Reza peluk Lara dari belakang, tangannya di perut Lara. Foto itu jadi profil WhatsApp mereka berdua. Malam-malam sekarang hangat. Kasur king size nggak pernah kosong lagi. Reza pulang kantor selalu peluk Lara dari belakang pas Lara lagi masak. Cium lehernya, bilang, kangen seharian. Lara cuma ketawa, balik cium pipi Reza. Mereka nggak pernah cerita lagi soal Alia atau malam-malam dingin dulu. Semua jadi masa lalu yang nggak perlu diingat lagi. Yang ada cuma sekarang. Reza, Lara, dan calon bayi mereka yang sudah berdetak di perut Lara. Malam pertama yang tertunda 3 bulan, akhirnya datang juga. Dan lebih indah dari semua mimpi Lara waktu masih gadis.